organisasi itu tidak hanya belajar terkait tidak belajar terkait soft skill dan pengembangan diri, tetapi kita belajar bagaimana pengorganisasian masyarakat, bagaimana kita belajar menulis dan lain-lain, sehingga dengan ikutnya berorganisasi, apa yang kita punya akan semakin kita dalam. Selamat malam kawan-kawan semuanya, Pijar Podcast menjumpai Anda. Bersama saya Bintun Maulidiatul Habibah sebagai host, dan tentunya ditemani dengan dua pemateri kita yang sangat luar biasa. Ada kawan Dwi Ilma sebagai pimpinan umum UKPM Pijar, dan juga ada kawan Nisa Awa sebagai pimpinan bidang Litbang. Oke, jadi untuk tema yang akan kita bahas malam ini kita akan membahas tentang mahasiswa pura-pura dan juga mahasiswa kupu-kupu. Namun sebelum itu kita sapa dulu pemateri kita yang sangat luar biasa. Halo kawan Ilma, selamat malam. Hai. Gimana nih kabarnya? Baik-baik sekali sih. Alhamdulillah. Kalau kawan Nisa, selamat malam. Halo kawan Biba. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Paul. Oke, langsung saja ya kawan-kawan, kita bahas topik kita pada malam hari ini, yakni tentang mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa pura-pura. Yang pertama nih, selama menjadi mahasiswa pasti kawan-kawan ini pernah melihat dua jenis mahasiswa. Nah, dari sudut pandang kawan-kawan ini, bagaimana sih pandangan mengenai kedua jenis mahasiswa tersebut? Mungkin bisa dimulai dari kawan Ilma terlebih dahulu. Kalau kita melihat dunia kampus hari ini, ada dua poros mahasiswa. Porosnya ada mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa pura-pura. Kalau kita mengetahui, kita paham bahwasanya mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa yang kuliah pulang, dan mahasiswa yang pura-pura adalah mahasiswa yang kuliah rapat. Keduanya bukan hal yang tidak bermanfaat, karena itu pilihan. Yang mana ketika kita memilih menjadi mahasiswa pura-pura, sama seperti saya menganggap bahwasanya mahasiswa pura-pura adalah poros mahasiswa yang menurut saya itu adalah mahasiswa yang baik menurut saya, karena melihat banyak kondisi hari ini, bagaimana kita rapat sampai malam hari sampai pagi seperti itu. Dan itu menurut saya bukan hal rapat-rapat yang remeh-temeh. Kita akan membahas terkait bagaimana pengembangan diri, soft skill dan lain-lain seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan kalau menurut kawan Nisa di gimana nih pandangan mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa pura-pura? Ini tetap berarti ya pertanyaannya nih, Iya. kasihkan ke rekan kawan Ilma. Iya. Jadi menurut pandangan saya juga dari kedua sisi yang ada dalam pertanyaannya kawan Biba itu mempunyai sisi kelebihan dan kelemahan masing-masing, itu tentu. Yang mana ketika orang itu menentukan untuk memilih menjadi mahasiswa kuliah rapat atau menentukan menjadi mahasiswa kuliah pulang, itu tentu dengan sebuah pertimbangan dan estimasi yang tidak sedikit begitu. Mungkin ada banyak hal alasan yang mengakibatkan dia memutuskan untuk menjadi salah satu dari itu, begitu kawan. Oke, kalau menurut kawan Ilma sendiri nih, apa sih kekurangan ketika kita menjadi mahasiswa pura-pura? Begini, menjadi mahasiswa pura-pura itu memiliki kekurangan tersendiri, mengingat bahwasanya terkadang mahasiswa pura-pura itu tidak efisiensi waktu, baik dari akademik maupun dari segi organisasi seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimana menjadi mahasiswa pura-pura yang seharusnya idealnya yang seperti apa, itu harus menjadi mahasiswa yang bisa mengatur waktu. Oh, bagian kuliah seperti apa? Oh, ini bagian organisasi. Kebanyakan mahasiswa pura-pura nggak tahu ya, mungkin dari zaman dahulu sampai hari ini itu masih belum bisa mengefisiensikan waktu, sehingga banyak akademik mereka yang terbengkalai. Maka dari itu perlu perbaikan bagaimana seharusnya mahasiswa pura-pura itu tidak lagi meninggalkan kuliah mereka seperti itu. Oke, sekarang kalau menurut kawan Nisa, salah nggak sih kalau seorang mahasiswa ini menjadi mahasiswa kupu-kupu? Oke, saya jawab ya. Bagaimana kemudian ketika mahasiswa itu memutuskan untuk menjadi mahasiswa yang notabene adalah kuliah pulang begitu. Nah, dari sudut pandang saya itu adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Karena ketika kita memutuskan untuk menjadi mahasiswa yang notabene ini tidak disibukkan oleh waktu yang kuliah rapat bahkan sampai malam seperti yang dikatakan oleh kawan Ilma tadi, maka dia akan memiliki sebuah waktu yang lebih luang lagi dan mempunyai potensi peluang waktu untuk memaksimalkan di bidang yang lain seperti itu. Bahkan beberapa kali mahasiswa
mahasiswa yang notabene ini adalah mahasiswa kupu-kupu itu mengalihkan waktunya untuk memaksimalkan bagaimana dia untuk mempersiapkan ke prospek kedepannya, seperti dia menjadi peluang usaha di sana. Menjadi sekarang yang paling ramai itu kan menjadi digital marketing atau content creator atau hal-hal yang lain yang bisa dibersamai sama kuliah, begitu kawan. Oke, kalau boleh tahu nih, dari kedua narasumber kita ini, kira-kira mulai dari kapan sih kawan-kawan ini berkecimpung di dalam dunia organisasi? Bisa dimulai dari kawan Nisa dulu. Oke, saya jawab. Jadi saya itu mulai untuk memutuskan bahwa saya harus berada di dalam organisasi atau berkecimpung di dalam organisasi itu mulai dari dini memang. Mulai dari mungkin di sekolah dasar itu belum, karena sekolah dasar saya juga belum memfasilitasi begitu kawan. Tapi ketika saya sudah merasa saya ini mempunyai sebuah keinginan untuk dianggap ada itu, atau sebuah eksistensi yang sekarang digembor-gemborkan itu sudah saya miliki atau sudah tertanam dalam diri saya ketika saya di sekolah menengah pertama. Dari situ saya melihat teman-teman kelas saya yang memiliki prestasi atau potensi di luar sekolah itu, pertama saya merasa iri. Dari situ saya memutuskan untuk mengikuti apa saja yang teman-teman saya sudah ciptakan lebih dahulu, begitu kawan. Oke, kalau dari kawan Ilma sendiri, sejak kapan nih kawan Ilma memiliki ketertarikan untuk berkecimpung di dunia organisasi? Oke, jadi kalau kita melihat cerita dari Mbak Nisa, saya berbeda. Saya memiliki perjalanan atau proses yang berbeda karena saya mengikuti organisasi ketika saya nyemplung menjadi seorang mahasiswa seperti itu. Karena menurut saya menjadi mahasiswa adalah takdir, tetapi mengikuti organisasi adalah sebuah pilihan seperti itu. Sehingga ketika saya masuk menjadi seorang mahasiswa, saya bersepakat kepada diri saya bahwasanya saya tidak boleh menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Saya ingin menjadi mahasiswa yang luar biasa seperti itu. Tidak tahu perspektif luar biasa yang seperti apa, tapi saya berusaha untuk menjadi seperti itu. Saya mengikuti organisasi itu pada semester 1. Saya memang sudah mengejar apa sih organisasi yang harus saya ikuti. Saya mengikuti PIJAR, lalu saya mengikuti HMP, saya mengikuti BEM. Dan sampai hari ini saya mengikuti berbagai organisasi yang ada di luar kampus seperti itu, sehingga organisasi-organisasi yang saya miliki itu menurut saya sudah mampu menggali potensi yang sudah saya miliki seperti itu. Waduh, sangat keren sekali tentunya ya narasumber-narasumber kita ini, karena adalah seorang mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi. Jadi begini kawan, untuk selanjutnya kira-kira gimana sih? Kan pasti banyak nih anak-anak yang menjudge, oh mahasiswa kupu-kupu itu negatif, masa kerjaannya cuma kuliah, pulang, tidur, scroll TikTok, mereka nggak pernah bersosialisasi. Nah, menurut kawan Ilma, gimana sih pandangan kawan Ilma terhadap stigma-stigma negatif kepada mahasiswa kupu-kupu tersebut? Kalau menurut saya, bagaimana kita menanggapi mahasiswa kupu-kupu itu tidak perlu dibahas atau tidak perlu diperdebatkan, karena itu adalah sebuah pilihan masing-masing mahasiswa seperti itu. Buat apa sih memperdebatkan seperti itu? Tetapi bagaimana kita menanggapi mahasiswa kupu-kupu hari ini, tidak apa-apa mereka mahasiswa kupu-kupu, tetapi ketika mereka memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu, apa sih yang akan mereka lakukan? Mereka akan menggali potensi atau prestasi mereka, baik menggali nilai akademik, IPK tinggi, lulus tepat waktu, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya menjadi mahasiswa kupu-kupu ya bukan sebuah hal yang tabu seperti itu. Banyak kok mahasiswa kupu-kupu hari ini yang sudah mulai menggali potensi yang mereka miliki dengan mereka berjualan. Kadang mereka juga apa sih definisi mahasiswa kupu-kupu seperti itu, sehingga mereka mengetahui ketika mereka memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu, mereka harus memahami bahwasanya kelebihan atau kekurangan mahasiswa kupu-kupu itu seperti apa. Jadi tidak ngambang gitu loh. Oke, baik. Nah, sekarang menurut kawan Nisa nih, gimana sih kalau misal ada mahasiswa yang ikut organisasi tapi di sana mereka cuma numpang nama, jadi mereka nggak ikut berproses, cuma ikut-ikutan, oh ini loh aku masuk organisasi ini, aku masuk organisasi ini, tapi dia nggak ikut berproses di dalamnya. Gimana nih pandangan kawan Nisa terhadap hal tersebut? Oke, pertanyaan yang cukup membuat bingung, karena ini adalah mengenai sudut pandang, bahwa kita bisa memandang itu sebagai sudut pandang positif dan juga sudut pandang negatif. Kenapa bisa gitu? Karena
terkadang mahasiswa yang notabene itu adalah numpang nama di situ itu bukan karena niat, bukan, karena dia memutuskan untuk beriktikad, berkomitmen, berdedikasi di situ. Pertama, dia juga melewati proses-proses atau step-step yang nggak gampang gitu kawan, karena di situ juga dia komitmen dan dedikasi dia juga diuji di situ. Kenapa kok kemudian mereka itu memutuskan atau menjadi mahasiswa yang numpang nama? Itu mungkin karena organisasi lingkungannya yang merasa mereka itu tidak nyaman di situ, atau orang-orangnya yang mungkin beberapa kali mendapatkan sebuah gesekan atau yang lainnya. Itu dipandang dari sisi positifnya. Namun yang kedua adalah sisi negatifnya, bahwa mahasiswa yang seperti itu, yang notabene menumpang nama di organisasi itu sebenarnya tidak etis atau tidak baik lah bahasa sederhananya, karena organisasi itu bisa dilaksanakan atau bisa berjalan ketika dipegang atau dijunjung bareng-bareng sama orang banyak. Apakah bisa sebuah organisasi itu yang jalan cuma ketuanya saja? Bahkan di awal itu ketuanya juga dipilih bareng-bareng sama anggotanya. Lantas kenapa anggotanya itu kemudian lari tanpa dengan bahasanya menghukum orang ketuanya karena dia menjadi ketua lalu dia lari karena menjustifikasi bahwa ketua adalah yang punya organisasi, bukan begitu kan? Saya sepakat bahwasanya ketika kita memilih organisasi dan ketika kita hanya menumpang nama, itu adalah sebuah hal yang tidak perlu gitu loh. Ngapain menumpang nama gitu loh? Mending tidak usah ikut sama sekali seperti itu. Sehingga dengan hal itu tidak perlulah untuk menumpang nama terus di seleksi alam itu tidak ada sebenarnya. Memang dari diri pribadi sendiri itu tidak aktif seperti itu. Karena saya sebagai ketua, saya juga menanggapi hal tersebut bahwasanya seleksi alam itu tidak ada yang karena temannya tidak enak, tidak nyaman. Karena diri kita bagaimanapun kondisi organisasi, dinamika organisasi itu menurutku di semua organisasi sama kok, pasti ada dinamikanya, permasalahannya dan lain-lain. Bagaimana sih diri kita untuk untuk menanggapi itu gitu? Ya, itu berarti seleksi alam adalah ciptaannya sendiri begitu. Betul. Saya sepakat. Ya, siapkan. Ya. Oke, jadi gini kawan. Nah, kawan Ilma ini adalah seorang organisatoris dan juga sebagai ketua. Menurut kawan Ilma ini gimana sih cara menyeimbangkan antara organisasi dan juga akademik di perkuliahan gitu? Sebenarnya dalam menyeimbangkan antara akademik dan organisasi itu tidak susah kok. Karena memang tugas utama kita sebagai mahasiswa adalah berkuliah. Orang tua menyuruh kita untuk berkuliah, untuk menyelesaikan dan untuk berprestasi di kuliah, sehingga hal itu bukan pilihan. Maksudnya keduanya harus seimbang gitu. Tidak perlu memilih lebih baik organisasi aja, lebih baik akademik saja seperti itu. Tetapi keduanya harus jalan. Dengan apa? Dengan mengatur waktu, dengan mengatur waktu sedemikian rupa. Oh, nanti saya ada kegiatan nih di Pijar, ada rapat, otomatis aku harus bagaimana ketika ada tugasnya harus selesai ketika sebelum rapat seperti itu. Jadi mengatur waktu sebenarnya gampang-gampang susah seperti itu. Cuma memang dari kawan-kawan kayak kekurangan akal untuk kurang lihai dalam mengatur semuanya seperti itu. Baik, berarti dari keduanya antara organisasi dan juga akademik itu sama-sama penting gitu ya? Sama penting semua lah. Karena dengan keduanya, kalau saya tanpa keduanya kita tidak bisa hidup. Itu kalau radikal saya memikir secara radikal, karena ketika aku tidak berorganisasi, ketika aku tidak berkuliah, maksudnya tidak menggenjot atau tidak meningkatkan nilai akademikku, ya buat apa gitu loh. Oke, baik. Nah, sekarang menurut kawan Nisa nih, menurut kawan Nisa gimana sih dampak dari kontribusi kita terhadap organisasi itu terhadap kehidupan para mahasiswa gitu kawan? Oh, banyak sekali, banyak. Ini kalau dibahas sekarang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam satu malam ya kan. Tapi mungkin saya bisa menyebutkan beberapa poin-poin yang mungkin itu adalah tujuan atau prospek saya, yaitu ketika kita masuk atau menjejaki sebuah organisasi, itu bakalan yang paling penting adalah adanya relasi. Itu tentu karena mungkin kita itu tidak asing lagi dengan adanya sebuah statement tentang ketika kita masuk sebuah pekerjaan nanti atau kita di masa mendatang, itu kita butuh yang namanya orang dalam. Itu adalah sebuah rahasia umum begitu kan.
karena memang akses kita untuk masuk ke situ, meskipun itu tidak dikatakan namanya, kadang kan kita bisa mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa tidak ada kok di sebuah perusahaan kita tidak ada kok yang namanya orang dalam, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita punya kenalan di dalam itu akan mempunyai akses yang lebih mudah seperti itu, kawan. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya kawan-kawan. Bagaimana sih caranya agar mahasiswa kupu-kupu itu tetap terlihat produktif dan mahasiswa kura-kura tetap berkomitmen dalam kegiatannya? Mungkin ini bisa dijawab lagi, bisa dimulai dari kawan Ilma terlebih dahulu. Bagaimana agar keduanya ini tidak terlihat atau tidak bersegmentasi seperti itu? Ketika kita memilih untuk menjadi mahasiswa kura-kura, kita menganggap bahwasanya diri kita ya udah kuliah pulang, tetapi kuliah pulangnya tidak hanya kuliah pulang ke kosan, main HP, scroll TikTok dan lain-lain, tapi ketika kita kuliah pulang, oh kelebihanku apa ketika aku kuliah pulang, tugasku selesai duluan. Aku memiliki waktu ekstra, maka dengan waktu yang ekstra itu kita bisa menyelesaikan skripsi lebih cepat dan lain-lain seperti itu. Tetapi tidak perlu dipungkiri juga menjadi mahasiswa berorganisasi itu harus sama seperti itu. Karena saya backgroundnya adalah mahasiswa organisatoris, maka saya mengatakan bahwasanya menjadi mahasiswa yang berorganisasi itu tidak punya celah-celah untuk tidak menyelesaikan tugas kuliah lebih lama dan lain-lain seperti itu. Oke, baik, mungkin dari sudut pandang kawan Nisa sendiri gimana kawan? Sebentar, saya sedikit galpok. Ini pertanyaannya tentang apa? Menyeimbangkan ya, menyeimbangkan antara bagaimana mahasiswa kupu-kupu itu terlihat tetap produktif dan juga mahasiswa kura-kura tetap berkomitmen dengan kegiatannya. I see, berarti dua-duanya tetap seimbang dan maksimal di bidangnya, begitu ya? Ya, betul sekali kawan. Oke, mungkin saya akan jawab terlebih dahulu di bagian mahasiswa kupu-kupunya atau kuliah pulang, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah bagaimana mungkin mahasiswa kupu-kupu itu mempunyai sebuah fokus untuk fokus untuk dia mau membawa dirinya kemana, atau mungkin dia mencoba untuk memaksimalkan dirinya itu mempunyai potensi di mana, seperti itu kawan. Dan misalkan kita melihat banyak sekali mahasiswa kupu-kupu ini nanti akan maksimal di bidang-bidang akademis, misalkan dia mempunyai karya-karya yang mungkin tembus untuk mempunyai prestasi di luar sana, atau mungkin dia mempunyai target yang jelas, yaitu lulus tepat waktu atau lebih cepat begitu. Dan berbeda dengan mahasiswa, tapi beda kalau misalkan kita menganggap sebagai mahasiswa yang kupu-kupu nih tadi. Jadi misalkan kita menjadi mahasiswa kupu-kupu tapi tetap tidak bisa memaksimalkan itu akan merugi begitu. Hubungannya nanti juga tentang bagaimana hakikat manusia itu ketika merugikan waktu, begitu ya kawan. Yang kedua adalah mahasiswa kura-kura, begitu ya. Jadi ketika kita menjadi sebuah mahasiswa yang notabene ini adalah mahasiswa yang sering sering menghabiskan waktunya untuk di perkuliahan, sering menghabiskan waktunya untuk diskusi dan rapat lain sebagainya, itu lantas jangan setengah-setengah begitu, tapi dimaksimalkanlah. Ketika kita sudah nyemplung, apakah kita hanya basah dikit-dikit, itu rasanya tidak enak seperti itu. Kita enaknya itu basah kuyup sampai sampai atas, baru kita nanti mentas kalau sudah selesai gitu. Baik, jadi begitu kawan. Mungkin boleh nih kasih closing statement dari kawan Ilma dan juga kawan Nisa untuk kawan-kawan semua, terutama untuk kawan-kawan yang ada di FKIP. Boleh dimulai dari kawan Ilma terlebih dahulu. Ini sedikit penutupan dan juga saran untuk mahasiswa baru nih, karena maba adalah orang-orang yang masih seperti kertas putih, kalau katanya tabula rasa lah. Kertas putih kosong, masih belum ada tulisan apa-apa. Nah, ketika kita menjadi mahasiswa baru, kita memilih bahwasanya menjadi mahasiswa itu adalah memiliki target-target seperti itu, karena kita bukan mahasiswa biasa ya. Aku merasa bukan mahasiswa biasa. Kita. Oh iya, kita semua. Karena dalam mahasiswa itu ada tridharma perguruan tinggi. Sebagaimana tridharma perguruan tinggi, kita harus menjunjung tinggi itu, baik dari segi penelitian, lalu dari segi pengabdian, dan juga dari segi apa nih Mbak Lisa? 1, 2, bentar, kita coba mengingat-ingat. Penelitian ada 3 dari tridharma perguruan tinggi: penelitian, pengabdian, dan pengembangan.
Oke, bisa dilanjutkan kawan. Oke, seperti itu. Sehingga dengan tridharma perguruan tinggi yang sudah kita punya, maka perlu adanya kultur itu jangan sampai luntur seperti itu. Baik dari segi pengabdian, penelitian di masyarakat, dan ilmu yang kita punya di masyarakat jangan sampai selesai seperti itu. Dan menurutku menjadilah mahasiswa organisasi, karena aku orang yang berorganisasi. Dan kenapa harus berikut organisasi? Di organisasi itu tidak hanya belajar terkait tidak belajar terkait soft skill dan pengembangan diri, tetapi kita belajar bagaimana pengorganisasian masyarakat, bagaimana kita belajar menulis dan lain-lain, sehingga dengan ikutnya berorganisasi, apa yang kita punya akan semakin kita dalami seperti itu. Misal kita ingin belajar menjadi seorang jurnalis, kita akan belajar di Pijar, karena aku Pijar ya, belajar di Pijar, belajar menulis dan lain-lain. Gali itu, jangan berhenti, jangan pernah mau berhenti, jangan pernah mau stuck di stuck di satu titik. Gitu nah, ya? jangan stuck di satu titik. Maka dari itu dengan ikut berorganisasi, karena menjadi mahasiswa menurutku adalah takdir, tetapi berikut organisasi adalah sebuah pilihan. Nah, ketika kita memilih, maka kita harus bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita pilih seperti itu. Sepakat, baik, keren sekali. Mungkin bisa dilanjut dari kawan Nisa nih, kasih closing statement dong buat kita semuanya. Ya, siap sedikit mungkin ya, bahwa setiap mahasiswa atau setiap orang itu tidak mempunyai peluang yang sama. Dalam artian adalah ada orang itu yang memiliki, dia itu menjadi sesuatu karena dilirik, dan juga ada sebuah mahasiswa atau seseorang itu tidak terus dia itu muncul ketika dia dilirik, tapi dengan usahanya masing-masing begitu. Lantas bagaimana cara seseorang yang tidak berkompeten dalam bidangnya, atau dia itu yang notabene belum mempunyai bekal apapun, atau tidak mempunyai potensi-potensi untuk muncul, maka munculkanlah begitu. Seperti sebuah moto yang sering saya angkat, yaitu if the chance not come, will it. Bahasa Inggrisnya gimana nih? Tetap gitu. Ya. Coba benerin, Mbak. Oke, bisa dilanjutkan. Itu ya. Ya. If the chance not come, will it. Jadi ketika peluang itu tidak datang, maka ciptakanlah. Begitu kawan. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya kawan-kawan sudut pandang pemateri kita yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa kura-kura. Nah, mulai dari sekarang untuk kawan-kawan semua, terutama kepada adik-adik mahasiswa baru yang ibaratnya kertas putih nih, kata kawan Ilma, tentukan pilihan kalian dari sekarang. Kalian dengarkan mulai dari awal tadi gimana sih pandangan ketika kita menjadi mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa kura-kura. So, kalian bisa menentukan kalian ini mau pilih jadi mahasiswa yang seperti apa. Gitu ya kawan-kawan, mungkin cukup ini aja podcast kita pada malam hari ini. So, tunggu podcast kita di episode selanjutnya. Saya Bintur Maulida Habibah sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.